Pada media pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk membuat suatu form atau formulir dengan menggunakan desain CSS. Di sini kita sudah masuk ke dalam text editor. Kita akan mencoba untuk menyimpan dulu filenya dengan nama misalnya formulir.html di sini. Nah, kemudian kita bisa tuliskan di sini struktur dari HTML-nya. Kemudian kita akan tuliskan di bagian judulnya yaitu desain form. Ya. Nah, di dalam form ini biasanya kita meletakkan di dalam body itu ada semacam penulisan form yang untuk menampung dari komponen apa aja yang akan kita masukkan. Nah, di sini misalnya kasih pertama kita tulis adalah nama, misalnya kita menggunakan nama, kemudian ada input. Nah, tipenya kita menggunakan teks, name-nya kita sesuaikan dengan fungsinya yaitu nama. Mungkin dalam HTML mungkin belum terlalu berfungsi name-nya. Kalau kita nanti kembangkan lagi dalam bentuk pemrograman dengan menggunakan pemrograman, teknologi pemrograman yang kita masukkan di situ, nama ini sangat berfungsi karena ini nanti memanggil variabel. Untuk sementara kita belum fungsikan terlalu jauh di sini. Kemudian biasanya ada namanya placeholder. Placeholder ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk menginformasikan apa yang akan diketikkan di dalam kotak tempat untuk menampung data ini. Nah, misalnya ini khusus untuk nama, berarti kita bisa menambahkan di sini adalah masukkan ya, nama Anda. Nah, misalnya masukkan nama Anda. Nah, ini nanti akan muncul di bagian kotak tempat untuk menginputkan dan akan hilang pada saat kita sudah mengisikan tulisan nama yang kita masukkan. Oke ya, ini saya kasih contoh satu dulu. Kemudian kita save, kemudian kita akan tampilkan di dalam browser. Ya, kita masuk formulir, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Mungkin saya besarkan biar kelihatan. Nih, nah, di sini tadi ada placeholder yaitu memasukkan nama Anda. Nah, ini akan hilang pada saat kita memasukkan isinya. Ya, misalnya Dedi. Nah, seperti itu. Nah, itu otomatis hilang. Ya, kalau hilangkan berarti otomatis hilang semua. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Gimana caranya untuk pengaturan di bagian ini ya, CSS-nya. Kita masuk ke bagian title. Di sini kita kasih menggunakan style, pembuka dan penutup. Kita mulai dari isi bagian input, tulisan input. Nah, bagian input kita tulis di sini input. Kemudian kita atur apa yang kita inginkan. Misalnya, contoh di sini inputnya itu kita biasanya kita menggunakan lebarnya 100%. Bisa menggunakan pixel, tapi nanti akan tidak rapi ya. Karena apa nanti kalau seandainya di bagian bawah masih ada komponen lagi, yaitu nanti akan menyebabkan tidak rapi. Nah, kita bisa menggunakan di sini lebarnya adalah menggunakan persen, yaitu menggunakan 100%. Nah, 100% ini akan mempengaruhi dari kotak yang sudah kita buat ini. Kita refresh. Nah, muncul sekian. Ini adalah 100%-nya dari browser yang kita tampilkan ini. Seandainya kita kecilkan, sesuai dengan ukuran normal di laptop atau di komputer kita, maka sekian. Jadi kurang bagus ya. Nah, berarti kita bisa mengatur di sini 50%. Ya udah 50%. Tapi 50% ini juga sama. Mengikuti dari ukuran browser juga. Tulisan yang ada di nama juga akan geser. Nah, ini mungkin saya besarkan. Dia otomatis mencari ukuran 50% dari browser. Ya. Nah, ini dia ya. Di kurang ini masih ini ya dinamis ya. Jadi bisa kecil, besar, kecil bisa pengaruh. Nah, untuk itu kita nanti atur ada semacam pembungkus dari inputan ini atau di bagian formnya. Semua form akan dipengaruhi dengan pembungkusnya ini. Tujuannya untuk apa? Biar menetapkan ukuran itu tetap. Jadi tidak ukuran dari browser yang kita buka. Nah, untuk itu kita balikin lagi di sini 100% lagi. Kemudian kita ciptakan semacam pembungkus di mana di pembungkus ini nanti kita kasih nama misalnya wrapper. Ya. Ini pakai ini ya, kelas ya di sini. Nah, kemudian kurung buka, baru di sini kita atur lebarnya. Lebarnya kita gunakan misalnya anggap aja sekitar 500 atau 400 pixel. Misalnya anggap aja 500 pixel. Ya, 500 pixel. Tujuannya untuk lebarnya nanti biar kita bisa lihat seukuran dari
ukuran 500 ini. Jadi nanti kita lihat hasilnya ya. Kemudian di bagian bawah itu ada semacam pemanggilan dari wrapper tadi di atas pembungkusnya, yaitu kita menggunakan divisi. Div, kemudian jangan lupa ini penutupnya dari divisi ada di bagian terakhir. Ya, bagian terakhir. Nah, kemudian wrappernya tadi diambil di dalam divisi ini. Kita menggunakan kelas, kemudian pakai menggunakan wrapper. Setelah kita save, nah kemudian kita lihat hasilnya. Ini ukuran saya kecilkan normalnya sekian ya, normalnya. Nah, ini sekian. Kemudian kita refresh, nanti akan kelihatan hasilnya. Nah, di bawah ya, seperti ini. Saya besarkan sekarang. Dia adalah 100% dari ukuran yang tadi 500 pixel. Kemudian kita akan coba lagi menambahkan contoh lain. Misalnya kita menambahkan alamat. Ya. Alamat kita taruh di bagian bawah, misalnya alamat. Kemudian biasanya alamat itu menggunakan text area. Ini juga sama. Ada yang menggunakan text area. Kemudian ada name juga, ya. Name-nya sesuaikan dengan alamat. Ya. Biasanya ada baris dan kolom. Nah, ini kolom tidak kita masukkan di sini ya, kolom dan baris. Kita akan kelola di bagian text area di atas. Nah, sementara kita akan coba lihat hasilnya. Ini masih standarnya yang ada di bagian text area yang kita susun ini ya. Nah, kita lihat, kita refresh di sini. Nah, susunannya masih seperti normalnya dia. Nah, padahal kita ingin membuat teks area-nya ukurannya panjangnya sama dengan kayak di bagian nama. Terus gimana hasilnya? Kita atur di sini. Teks area di bagian ini. Nanti kita tuliskan di belakang inputan. Di sini ada input, kita koma, kemudian teks area. Kita save, nanti otomatis ukurannya menjadi 100% juga sama dengan yang ada di bagian nama. Ya. Jadi ini yang kita lihat tampilannya. Kemudian kita atur lagi. Pengaturan itu misalnya terkait dengan yang ada di bagian background yang ada di bagian dalam ya. Biasanya di dalam teks ini ada semacam background. Ya. Misalnya kita atur di bagian background itu letaknya di mana. Di bagian ini nanti kita akan atur posisi teks dan warna yang ada di dalamnya. Misalnya contoh kita menggunakan background. Background color ya. Kita tentukan ya, warna ini bisa kita tetapkan berdasarkan dari kode warna yang ada di yang kita punya ya, atau yang ada di kita ambil dari desain sendiri. Misalnya saya mempunyai kode warna adalah seperti ini. Saya menggunakan FF kode warna, kemudian ada E dan 485. 485. Nah, ini warna ini sudah saya tetapkan, saya mengambil dari yang ada di kode warna yang ada di internet banyak. Nah, kemudian kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Pada saat kita refresh, maka kode warna akan muncul di sini. Ya, jadi warna itu akan keluar seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang bagian nama itu mungkin terlalu rapat ya. Kalau kita isi nanti di sini, misalnya anggap aja saya menggunakan namanya Adi. Nah, itu tulisan Adi itu terlalu mepet kalau saya besarkan. Ini terlalu mepet antara batas atas, kiri, dan bawah. Mungkin kalau kanan nggak kelihatan ya. Tapi ini akan berpengaruh juga nanti pada saat kita sudah tulisannya panjang. Nah, ini terus pengaturannya di mana? Pengaturannya ada di dalam teks ya, di dalam teks ini ada di dalam kotak, berarti ada di dalamnya itu kita menggunakan namanya pengaturan padding. Nah, pengaturan padding kita atur di bagian masih menggunakan input di teks area ini, kita tambahkan padding. Kita atur kira-kira ukurannya berapa, atas, bawah, kanan, kiri ya. Misalnya atas bawah itu saya menggunakan 10 pixel. Sementara yang kanan kiri saya menggunakan ukurannya adalah 15 pixel. Nah, kemudian kita save, kemudian kita akan tampilkan di dalam browser nanti akan kelihatan ini akan melebar. Ya, kita refresh saja di sini. Ya, kita refresh. Nah, ini kelihatan. Jadi kalau kita menuliskan di dalamnya misalnya Adi, nah otomatis dia jaraknya tidak terlalu merapat atas sama bawah. Kiri juga tidak terlalu merapat. Jadi lebih merenggang. Jadi kalau kita kecilkan, nah kelihatannya sudah seperti ini. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita tulisan juga kita bisa atur ya. Ini tulisan defaultnya adalah warnanya hitam. Kita bisa atur di sini, masih di lingkungan input dan text area, kita tambahkan color. Color di sini kita atur misalnya kita menggunakan warna misalnya marron. Ya. Marron di sini, kita save, kemudian kita refresh di sini. Ya.
Nah, kemudian kita isikan isinya ya di situ, misalnya Adi, ya misalnya Adi, Adi Setiawan misalnya gitu. Ini mungkin kalau lihat ya di situ Adi di sini tulisannya sudah warnanya kalau sebesarkan udah menggunakan warna yang kita tetapkan tadi menggunakan color. Jadi kita pengaturannya ada di dalam ini ya kode ini. Berarti ini bisa berfungsi untuk yang lain, iya, termasuk untuk font, size, ya, termasuk font, family. Nah ini termasuk di sini juga bisa diatur, ya. Tapi ini kita hanya untuk menyingkat biar tidak terlalu panjang, maka kita atur seperti itu. Kemudian kita atur lagi tadi mendesain di dalam tampilan ya. Ini setiap pojok kiri atas, kanan kiri, atas bagian atas ini pojok, bawah juga pojok kanan kiri. Itu sudutnya adalah siku ya. Kita ingin mendesain dia agar tidak siku, dia otomatis melengkung ya. Kita ingin tampilannya melengkung. Nah, untuk mengatur ukuran di sini melengkung dari tampilan, kita tambahkan di sini ada namanya border border radius ya. Border radius ini kita atur jangan terlalu tinggi ya, karena kalau semakin tinggi ukuran pixelnya maka dia akan membuat tampilan menjadi kotaknya menjadi bulat ya, mungkin jadi oval. Pengaturnya di sini kita menggunakan 5 pixel ya, maka dia efeknya pada saat kita refresh ini nanti akan melengkung ya. Kita refresh. Nah, kelihatan ya, ini baik yang ada di alamat maupun bagian nama dia akan melengkung. Ya. Jadi ini yang perlu disarankan kalau bisa jangan terlalu tinggi. Jadi kalau semakin tinggi, misalnya contoh ini 50 pixel, maka akan otomatis melengkungnya jadi kayak bulat. Nah, ini tergantung dari masing-masing ya. Oh, saya suka model seperti ini, ya udah. Berarti tinggal bisa ditentukan seperti model seperti itu dengan menggunakan 50 pixel. Nah, ini saya gunakan 5 pixel biar tetap dia pengaturannya tetap dalam bentuk kotak, tapi bukan siku di bagian kiri kanan, atas maupun bawah ya. Kemudian selain ini kita lihat ya, ini masih ada batas garis, yaitu border ya, yaitu border. Nah, terus gimana caranya pengaturannya? Di sini kalian atur dengan menggunakan tambahkan border ya, border, kemudian di sini jadikan none. Tujuannya untuk apa? Menghilangkan border yang ada di bagian atas kanan kiri yang ada di garis ini. Kita refresh di sini, maka hilang. Jadi tampilannya adalah seperti ini tanpa ada border ya. Oke, nah kemudian kita lihat lagi dari bagian ini. Nanti kita akan tambahkan fitur lain selain nama dan alamat ya di bagian bawahnya. Oke, nah kita masuk ke bagian proses berikutnya, yaitu nanti menambahkan perintah lain, yaitu menyeleksi pilihan, yaitu biasanya diletakkan untuk di bagian kota. Nah, misalnya kota ini kan menentukan pilihan, jadi nanti di sini kita tambahkan yaitu kota. Kemudian di sini ada pilihan select. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini ada pembuka dan penutup di bagian select ini. Nah, di sini ada pilihan select option. Jadi pilihan optionnya apa yang kita pilih. Ya, optionnya misalnya di sini kota. Boleh menambahkan di sini adalah sebelum kita pilih, ya, berarti ada komentar di sini adalah pilih kota. Nah, jadi meminta untuk orang lain atau user untuk menentukan pilihan kota. Kemudian di sini ada option lagi untuk kotanya, misalnya Jakarta. Kemudian ada lagi option lagi, misalnya kita bikin di sini adalah Bandung. Kita bikin lagi option, misalnya di sini misalnya Bogor. Satu lagi kita bikin, misalnya option, misalnya di sini kotanya adalah kota Surabaya. Oke ya, nah ini contoh aja yang saya bikin. Kemudian kita save, kemudian kita refresh di hasilnya di dalam browser. Ini nanti akan menjadi normalnya di bagian pada saat kita membuat select option seperti ini. Nah, terus gimana caranya untuk memodelnya seperti yang ada di contoh di atas? Nah, ini kita atur. Kita lihat di sini menggunakan select ya. Di select ini nanti kita atur posisinya samain dengan yang ada di input dan text array. Berarti di sini nanti koma select. Nah, kita lihat hasilnya nanti otomatis dia akan tampilannya sama. Dan termasuk isinya baik tulisan, penggunaan warna yang ada di dalamnya, jenis warna dan teksnya ya di sini. Ini akan sama dengan apa yang kita tulis di atas, ya. Nah, kalau kita lihat nih,
antara nama alamat ukurannya sama, sedangkan kota ini ukurannya sekian. Nah, ini sebetulnya nama dan alamat itu melebihi dari batas yang ada di border box-nya. Maka biar seragam dengan Anda yang di kota, maka kita atur. Pengaturannya ada di mana? Pengaturannya ada di dalam yang ada di bagian input text area select ini. Ya, pengaturannya kita tambahkan apa di sini? Yaitu namanya box sizing. Di box sizing ini kita tambahkan border box. Kita save, kita lihat hasilnya, nanti akan efeknya dia akan sama. Nah, dia akan sama ya prosesnya untuk ukuran dari ini. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke dalam bentuk penggunaan ini ya. Jadi nggak cuman pilihan yang ada di sini. Pilihannya itu ada beberapa jenis ya. Di situ termasuk combo box ini ya. Select option. Terus ada lagi misalnya kita menggunakan tambahkan jenis kelamin. Nah, di bagian jenis kelamin itu juga kita bisa menambahkan komponen lain, yaitu menggunakan radio button. Ya, kita bisa menambahkan jenis kelamin di radio button, nanti kita tambahkan di dalam sini. Ya, tambahkan di bagian bawah di sini, menambahkan yaitu jenis kelamin. Misalnya di sini jenis kelamin. Tapi yang kita perlu pahamin di sini jenis kelamin ini kan pilihan juga kan. Jadi tidak memilih lebih dari satu, dia hanya memilih salah satu di antara yang kita pilih di situ. Nah, ini biasanya menggunakan namanya adalah input juga sama ya. Input, kemudian ada tipe, tipenya adalah radio. Sedangkan name-nya ini sesuai fungsinya itu adalah untuk jenis kelamin. Misalnya saya kasih dengan nama gender. Oke, kemudian biasanya ada value juga ya. Tapi ini belum terlalu berfungsi di dalam sini karena belum menggunakan teknologi pemrograman. Jadi ini saya biarkan dulu, hanya saya rubah di bagian belakangnya itu untuk jenis kelamin laki-laki. Oke, kemudian selain jenis laki-laki, ini saya copy aja dari yang sudah ada. Tinggal kita atur di sini dengan menggunakan yang perempuan. Ini Bu saya atur seperti ini juga nggak masalah. Tinggal ganti di bagian belakangnya itu perempuan. Oke, kita save. Ini kalau kita tampilkan itu masih sederhana ya, tampilannya masih standar, yaitu di situ hanya tampilannya masih belum ada polesan dari CSS-nya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Karena terkait dengan tampilan di sini ya. Ukuran dari input ya. Inputnya ini kan kita menggunakan input yang ada di atas ya. Jadi input yang di atas itu terkait dengan keseluruhan. Kalau kita lihat input yang di atas itu untuk tipe teks, sedangkan input yang di bagian bawah input tipenya adalah radio. Jadi kalau kita pengen rubah berarti di atas kasih komen, di sini ada bracketnya adalah ini ya tipenya. Tipenya kita masukkan, kemudian sama dengan di sini adalah teks. Nah seperti ini. Berarti nanti bagian radio juga harus ada, karena nanti ada beberapa tipe yang menggunakan input juga. Nah, pada saat kita refresh di sini, nanti otomatis akan kembali seperti semua jenis kelamin ya di sini. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ya di bagian jenis kelamin nanti kita punya aturan dari CSS yang kita akan masukkan. Misalnya kita atur di sini yaitu penggunaan input ya, kemudian ini adalah menggunakan type-nya adalah tadi kita menggunakan radio. Kita tulis radio di sini. Kemudian di dalamnya ini baru kita atur. Misalnya tingginya. Tinggi dari ininya ya, tinggi dari lingkarannya itu kita menggunakan 18 pixel misalnya. Kemudian lebarnya, ya, width-nya kita 18 pixel juga. Kita save. Kemudian kita refresh di sini, nanti kita lihat efeknya apa yang terjadi. Nah, melebar ya. Kemudian tulisannya laki-laki, perempuan ada di sini ya. Nah, nanti kita atur lagi ya terkait dengan penggunaan yang ada di sini ya. Nah, kita balik lagi ke dalam rancangan. Kemudian di sini ada biasanya menambahkan vertikal. Ya, vertikal align-nya adalah middle. Ini untuk apa? Nanti akan posisi dari teks yang ada di dalamnya ini nanti akan ada sedikit perubahan. Kita refresh. Nah, naik ke atas ya. Naik ke atas di sini. Nah, ini terkait dengan tampilan yang ada di bagian ini ya, terkait dengan yang ada di apa?
border ya, border yang untuk bagian radio button ya, radio button. Nah, kemudian kita bisa atur juga di bagian margin ini mungkin terlalu tinggi nih ya. Kita bisa atur marginnya. Nah, marginnya kita atur di sini. Biasanya kita menggunakan namanya penggunaan margin di mana dia akan mengatur atas, bawah, kanan, kiri. Nah, kita atur sebelah kirinya saya menggunakan 10 pixel misalnya. Kemudian atasnya saya menggunakan 5 pixel. Kemudian di bawahnya, mungkin bawahnya bisa diatur, sementara kita atur dulu 15 pixel dulu. Karena nanti bisa aja kita akan menampilkan agar jaraknya tidak terlalu rapat dengan yang ada di bagian atasnya komponennya. Kemudian di bawahnya adalah di samping kiri 10 pixel. Ya, dari ini ya arah jarum jam ya. Atas, kanan, bawah, dan kiri. Ini akibatnya apa? Kita save, kemudian kita refresh. Nah, jadi jaraknya tidak terlalu merapat sama yang di atas ya. Kemudian ini sudah posisinya adalah pas ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan yang ada di bagian komponen radio button. Nah, kemudian kita kembangkan lagi di bagian bawah yaitu dengan menggunakan menambahkan ini ya untuk bagian tanggal lahir. Nah, kita tanggal lahir kita masukkan lagi di sini. Berarti kita tambahkan bagian di bagian bawah setelah radio button. Di sini ada, saya masukkan ke belakang, tanggal lahir. Tanggal lahir di sini kita menggunakan input, ya. Kemudian tipenya kita menggunakan date, ya. Ini adalah tanggal, misalnya TGL saja. Nah, kemudian ini akan kita atur sesuai dengan penggunaan input yang berkaitan dengan kalender di sini, ya. Jadi nanti kita atur posisinya apa yang akan kita samakan dengan yang ada di atas juga sama. Selain tipenya untuk teks, ini berlaku juga untuk yang kalender. Ya, input. Kemudian type-nya date. Ya. Tipenya kan date, kemudian kita jangan lupa koma. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari tampilan yang ada di dalamnya. Sama dengan warnanya atas. Kalau nggak diatur seperti tadi, otomatis ini kembali ke default-nya. Karena kita samakan dengan pengaturan yang di sana atas, maka dia akan sama. Ya. Seperti ini ya, mungkin ini normalnya adalah sekian ya. Ini normalnya sekian. Saya besarkan lagi biar kelihatan. Kemudian kita tambahkan lagi nih. Nah, selain tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian di bagian bawah, ya, di bagian bawah ini nanti kita tambahkan lagi yaitu biasanya ada semacam hobi. Kita masukkan hobi. Ya. Di mana di hobi itu ada misalnya ada beberapa, kita menggunakan input juga sama. Tipenya kita menggunakan checkbox. Ya. Checkbox. Nah, di checkbox ini nanti name kita sesuaikan, misalnya kita kasih nama hobi juga sama, belum terlalu berfungsi. Kemudian di bagian bawahnya, di belakangnya gitu kita tambahkan misalnya hobinya membaca, ya, membaca. Kemudian kita copy aja, kemudian kita taruh, ya, kita susunannya nanti secara horizontal ya. Nah, di sini hobi kedua adalah kita menggunakan melukis. Kemudian copy paste lagi, ya. Kemudian berikutnya adalah anggap aja hobinya bermusik. Nah, gitu ya. Bermusik. Nah, oke, kita save. Kemudian kita tampilkan di dalam browser sementara. Kita lihat dulu. Masih biasa ya. Masih biasa di sini. Mungkin kita aturannya mirip sama yang ada di bagian jenis kelamin tadi. Mungkin agak lebih tidak terlalu mepet di sini. Mungkin agak merenggang. Dan ukurannya sesuaikan dengan ukurannya. Nah, kita atur. Ini tipenya checkbox. Ya. Berarti kita tambahkan di mana? Di bagian radio, ini koma. Kemudian input lagi tulis. Kemudian kita masukkan tipenya. Tipenya di sini sama dengan, di situ adalah checkbox. Checkbox. Oke, seperti ini. Kita save. Kemudian kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, mungkin agak sedikit longgar dan tidak terlalu merapat. Dan ini mungkin juga sama. Nah, standar ya. Kalau mau ditambahin lagi di sini, silahkan. Ya, mungkin bisa menambahkan nggak cuma 3 ya. Ada beberapa di sini. Asal ukurannya sama dan ukurannya masih menampung dari ukuran lebar yang ada di bagian pembungkusnya ini. Ya.
Kemudian kita selain yang sudah dimasukkan di sini, kita pastinya membutuhkan proses untuk mengirim, yaitu tombolnya. Nah, tombolnya kita bikin di sini juga sama, diletakkan di bagian bawah. Setelah bagian checkbox kita tambahkan di sini, yaitu untuk menginputkan submit. Jadi tombol itu kita menekan submit pengiriman. Name-nya samain juga nggak apa-apa. Yang penting di bagian dalam itu ada namanya value. Value ini yang untuk isinya, misalnya biasanya tulisannya adalah simpan. Kita save. Ya. Kemudian kita kalau hasil akan tampilkan nanti akan standar seperti ini. Ya. Standar seperti ini. Nah, nanti kita baru atur nih. Biar dia tidak terlalu merapat, misalnya yang ada di sini, dan mungkin dia akan taruhnya di bagian bawah. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita masuk ke bagian ini adalah tipenya submit. Nah, kita atur. Di submit, nanti kita bikin di sini ada input lagi. Kemudian jangan lupa type-nya. Tipenya adalah kita menggunakan submit. Kurang buka, kurang penutup. Nah, sekarang kita atur di dalamnya, yaitu nanti pengaturannya terkait dengan untuk bagian pengiriman ya. Nah, bagian pengiriman ini nanti prosesnya dari proses dari pada saat kita melakukan pengiriman data. Jadi nanti kita menambahkan itu dengan menggunakan misalnya kita menambahkan misalnya background dulu ya, yang biasa kelihatan ya. Background kita atur misalnya kasih warna yang biasanya warnanya hijau ya. Kita gunakan green aja. Kita save, kemudian kita lihat efeknya, kita refresh. Nah, ini udah hijau, tapi terlalu sempit ya di sini. Nah, nanti kita atur ya. Penggunaan ini biar dia ganti baris ya. Sebenarnya kalau di baris itu bisa aja kita menggunakan BR di sini ya. Setelah ini kan otomatis ganti baris dari yang ada di sini. Jadi otomatis tidak terpengaruh ya dari hasil yang ada di situ. Kita bisa menggunakan BR di sini, jadi otomatis tombolnya pindah ke bawah ya. Atau kita menggunakan ukuran dari tombolnya. Jadi otomatis dia terpisah dari yang ada di atas ya. Jadi bisa aja nanti dia menggunakan tampilan border ya. Bisa menggunakan padding ya, ukuran ya. Padding itu untuk mengaruhi yang ada di dalam proses di atas ya. Kalau seandainya kita menggunakan BR ya berarti kita BR-nya ada di sini. Kita di bawah dari musik ini misalnya bisa nambahkan di sini juga nggak masalah, tambahkan BR. Kita otomatis dia ganti baris di bagian bawah. Nah, seperti ini ya, udah terpisah ya. Nah, kemudian kita coba ukurannya. Ini ukurannya terlalu sempit dan warnanya dulu deh. Warna dari teksnya. Kita balik lagi ke bagian submit ini, tambahkan color. Colornya misalnya putih, berarti saya menggunakan kode warna. Ya, seperti ini. Kemudian kita save, kemudian kita refresh. Kelihatan ukurannya masih terlalu ini ya, mepet antara tulisan sama bagian kotaknya. Terus gimana caranya? Kita atur penggunaan padding ya, padding yang di dalam ya. Pengaturannya bisa sama seperti sama yang di atas. Bisa kita copy aja ya, yang di atas. Kita menggunakan padding 10 pixel dan 15 pixel di kanan dan kiri. Sedangkan atas 10 pixel. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, akan kelihatan lebar. Termasuk untuk di sini masih ada garis border dan sudut kiri kanan atas bawah sudutnya itu masih siku. Nah, kita bisa atur dengan menggunakan yang sudah kita tulis di sini, border radius sama border. Jadi menghilangkan bordernya sekalian. Kita copy. Kemudian kita paste di bagian submit di sini. Setelah save, kemudian kita refresh. Nah, kelihatan seperti ini ya. Jadi ini contoh ya penggunaan tadi terkait dengan pengaturan ya, pengaturan di bagian ini. Masalah ukuran ini mau ditengahkan atau apa nanti tinggal diatur di bagian center di bagian tersebut ya penggunaannya. Jadi pengaturannya semua ada di sini. Nah, kemudian kita kecilkan sedikit. Nah, ini ya. Ini nanti posisinya keseluruhan ini ada di tengah. Nah, tengahnya itu ada di dalam tempat pembungkusnya. Pembungkusnya itu wrapper tadi ya. Kita bisa atur di bagian wrapper ini, yaitu untuk mengatur posisi dia ada di tengah, yaitu menggunakan margin. Margin kita gunakan di sini auto. Kita lihat save, kemudian kita refresh, maka dia ada di tengah. Nah, kita boleh atur lagi, saya besarkan dikit. Nah,
Kemudian setelah kita atur ini, kemudian kita atur penggunaan dari ini ada semacam border yang menutup atau menampung semua yang ada di sini. Jadi saya menambahkan border. Nah, bordernya kita seperti apa? Misalnya kita tambahkan di sini border biar kelihatan ada batas garisnya nanti. Kita tambahkan sini 1 pixel, kemudian solid misalnya. Kemudian saya menggunakan batasnya itu menggunakan kodenya adalah ini ya. Ini abu-abu terang ya. Kemudian kita save, kemudian kita refresh. Nah, tapi masalahnya dia mepet nih, ada garisnya ya di sini. Terlalu mepet dengan yang ada di bagian komponen yang ada di dalamnya. Terus gimana untuk melebarkannya? Tambahkan padding. Jadi tambahkan padding di sini. Paddingnya di situ ada 10 pixel saya ngaturnya. 10 pixel, kemudian 15 pixel. Kita lihat nanti efeknya pada saat kita lihat atas, bawah 10 pixel, kanan kiri 15 pixel. Kita refresh, maka dia akan kelihatan lebih lebar di situ. Kemudian di bagian atasnya itu kita kasih keterangan juga nantinya ya. Keterangan yang itu berkaitan dengan tulisan untuk informasi ini form ini untuk apa. Kita taruh di mana? Kita taruh di bagian bawah, ada bagian form di sini. Tambahkan heading 1, bukan di formnya ya, di atasnya aja. Kita tambahkan heading 1. Kemudian atur di sini adalah kontak us. Misalnya ya, ini untuk kontak us. Kemudian kita refresh lagi, nanti ada tulisan kontak us di atas. Nah, kalau untuk mengaturnya dia posisi tengah, berarti kita di bagian heading 1-nya kita atur, yaitu di atas ya. Kita heading 1, kita atur posisinya text align-nya adalah center. Bisa diatur juga dengan menggunakan font, misalnya family-nya menggunakan Arial. Nah, sekaligus ya di sini kita reset, kemudian kita refresh. Nah, dia tengah dan tulisannya adalah menggunakan Arial tadi. Untuk ukuran mungkin saya masih menggunakan heading 1 ya sebagai ukuran. Sementara untuk font family-nya kita gunakan Arial sesuai yang kita inginkan. Nah, mungkin seperti ini yang ada di heading 1. Kemudian kita perlu lagi yang perlu ditambahkan misalnya contoh di sini. Ini kalau kita besarkan garisnya ini siku ya. Mungkin kadang ada untuk mempercantik tampilan kita atur di situ biar tidak terlalu siku. Jadi nanti kita membuat seolah agak lengkung ya. Berarti kayak tadi ya, menggunakan border radius juga sama. Atur kira-kira berapa? Misalnya anggap aja 10 pixel. Jadi kita atur, kita refresh di sini. Nah, kelihatan di sini ya, kelihatan lengkung yang ada kanan kiri. Dan kita bisa mewarnai dari dalam ya. Yang di dalam ini kasih warna background misalnya. Backgroundnya saya atur di wrapper juga karena ini sudah ada tempatnya ya. Mungkin kadang ada yang memberi warna juga. Nah, kita tambahkan background color. Di sini saya kasih warna misalnya FF, FF, kemudian E dan O. 0 ya. Kita save, kemudian nanti lihat efeknya warnanya apa yang muncul. Nah, ini mungkin agak warna kuning gading ya. Nah, ini sudah kelihatan hasilnya ya, yang tadi yang sudah kita gunakan. Nah, itu dia ya. Nah, terus ada nama, alamat, kota, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, ini ada tanggal lahirnya di atas nih. Nah, ini juga menggunakan BR juga nih. Ada yang ketinggalan tadi. Tanggal lahir ya, tanggal lahir, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir. Nah, ini dia. Tanggal lahir tambahkan BR-nya depannya juga nggak masalah. Dia otomatis ganti baris. Di sini kita refresh. Nah, otomatis ganti baris ya. Nah, sekarang kita lihat ya, tanggal lahir, caption yang ada di sini kita atur dengan menggunakan pengaturan sendiri. Jadi pengaturannya itu nanti bisa di dalam body juga bisa, atau per masing-masing. Atau kita tambahkan di sini biasanya ada namanya label ya di sini. Boleh menggunakan label juga. Di sini tinggal menambahkan sendiri. Atau di dalam body, bodinya juga kita atur. Misalnya body keseluruhan itu teksnya apa warnanya. Nah, misalnya kita atur di sini, misalnya menggunakan body, kemudian kurung buka. Nah, kita atur misalnya di sini. Pengaturannya misalnya di sini adalah ada font family. Jadi untuk mewakili semua ya. Font family-nya adalah misalnya dia menggunakan Arial. Jadi semua akan terpengaruh di sini. Kita save, coba kita lihat efeknya. Di bagian tulisan nih ada nama, alamat, kota, jenis kelamin, tanggal lahir, hobi, termasuk isi-isinya akan terpengaruh nggak? Kita lihat refresh. Oh, ini masih, nah pengaruh ya. Kita refresh, udah berubah. Nah, sekarang kita atur lagi.
Selain penggunaan font family, biasanya kita atur dengan font size-nya. Font size kita atur, misalnya di sini adalah menggunakan 16 pixel di sini ya, 16 pixel. Maka ukuran yang ada di sini mempengaruhi semua yang ada di dalamnya. Kita refresh, nanti akan kelihatan. Ya, bentar, ini belum disimpan ya. Kita sudah simpan. Oh, sudah simpan. Memang ukurannya segitu ya, 16 pixel ya tadi. Ini. Jadi ini adalah 16 pixel ya. Ukurannya sama semua di situ. Nah, kemudian kita atur lagi di dalamnya mungkin tebal nih. Biasanya penggunaan tebal itu adalah menggunakan font weight ya, font kemudian nah ini. Nah, ini tambahin menggunakan bold. Nah, kita lihat apakah kalau kita cocok udah kita sesuaikan ya. Kalau enggak nanti kita hapus aja. Nah, tebal semua. Jadi ini mempengaruhi dari apa yang kita tuliskan di dalamnya. Seperti ini ya tampilannya ya. Jadi itu kalau kita mengatur, kadang ada menggunakan label ya di dalam sini juga masing-masing ya diatur label label depan, label belakang ya. Tapi ini saya wakilkan dengan menggunakan yang ada di bagian body. Di dalam body kita menggunakan isi teks yang ada di dalamnya, defaultnya adalah Arial, tulisan size-nya 16 pixel dan ketebalannya adalah bold. Nah ini dia ya pengaturannya. Jadi ini hasil akhir ya, normalnya adalah sekian ya. Tadi saya besarkan jadi mungkin terlalu besar. Nah, sekarang ini normalnya sekian. Jadi kita tinggal gunakan untuk fungsi yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, checklist ya. Kemudian kita tinggal menentukan pilihannya. Ini salah satu pilihan. Kalau di hobi itu bisa lebih dari satu. Oke, itu aja yang mungkin kita bisa lihat di sini ya. Jadi dari body sendiri terakhir tadi ada wrapper pembungkusnya, yaitu ada beberapa. Kemudian ada komponen-komponen yang terikat di sini adalah input text, input calendar date, kemudian ada text area, kemudian ada select, kemudian ada input radio, kemudian input checkbox. Ini untuk memilih salah satu dan pilih beberapa menggunakan checkbox. Kemudian terakhir adalah berkaitan dengan submit pada saat pengiriman, yaitu kita sudah bisa mengatur ini. Dan terakhir adalah untuk judul. Oke, ini hasilnya dari kode programnya dan hasil akhirnya ada dimunculkan di sini. Cukup mudah dan tentunya silahkan dikembangkan dengan mengekspor sendiri dari beberapa fitur-fitur yang ada di sini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Oke, itu aja yang saya berikan. Semoga dapat digunakan untuk beberapa kasus yang kalian dapat dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran. Sukses selalu buat kalian. Terima kasih.